Salam dari kami untukmu, wahai para mujahid yang sejati. Udah disiram? Pantas keringatnya lumayan. Mandi di dalam tuh? Si Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian wahai temanku dan sahabat muslim dan muslimaku? Perindu surga berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan rahmat dari Allah. Amin, Allahumma amin. Temanku, sahabat kaum muslimin dan muslimahku, pantaskah kita untuk menjadi penduduk surga? Karena surga itu adalah keindahan yang paling indah, dan penghuninya pun adalah orang-orang yang indah, baik fisiknya yang telah disempurnakan serta hati yang penuh dengan kesucian. Lalu di manakah kita saat ini yang sedang dalam perjuangan dan penantian dalam kerinduan untuk masuk ke dalamnya? Berbahagialah orang-orang yang dapat merasakan manisnya iman. Subah, jangan dekat-dekat, Subah. Sebagaimana yang akan kita kutip dari sebuah hadis yang sudah familiar di telinga kita semua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada 3 hal yang jika ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, dan tidaklah dia mencintai orang lain melainkan karena Allah, dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentunya sahabat perindu surga tidak mau, bukan, jika sampai dilemparkan ke neraka dalam kehinaan. Oleh karena itu, untuk kita dapat merasakan manisnya keimanan, mari kita kembali untuk muhasabah diri dengan mengingat kembali rukun iman di dalam keislaman kita. Apakah kita benar-benar sudah beriman dengan hati yang tulus karena Allah, atau hanya sebagai pengetahuan belaka? Di dalam Islam ada 6 rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya mempercayai bahwa Allah itu ada dan merupakan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang perlu kita pertanyakan, apakah kita benar-benar sudah meyakini apakah Allah itu ada dan Dia benar-benar Tuhan yang berhak disembah? Apakah kita benar-benar mencintainya dan merindukannya, sehingga dimanapun kita berada, hati ini selalu terpaut kepadanya? Jika hati berkata ya, maka artinya kita benar-benar yakin kepadanya. Iman kepada malaikat. Seberapa yakinkah kita mempercayai bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah? Malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya ilahi. Meskipun tidak terlihat, apakah kita benar-benar meyakini hal itu? Mari tanyakan kepada diri kita yang penuh dengan lumuran dosa ini. 3. Iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab artinya percaya akan pedoman yang Allah turunkan melalui kitab-kitabnya, dan salah satunya berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umatnya yang sangat beliau cintai. Bahkan saat beliau akan wafat pun yang ia ingat adalah umatnya. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya? 4.
Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya mempercayai bahwa Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah yang menuntun pada jalan yang terang bagi umat manusia, walau mereka harus menderita karenanya. Sekali lagi, tanyakan pada hati kita, seberapa yakinkah kita kepada Rasulullah yang rela disakiti demi keselamatan kita yang hidup dalam kejahilan dan kekufuran. 5. Iman kepada hari kiamat. Percayakah kita bahwa Allah akan menghadirkan hari kiamat atau hari akhir dari kehidupan manusia, hari pembalasan atas semua perbuatan yang telah kita kerjakan selama di dunia? Lagi-lagi, kita tanyakan kepada hati yang keras ini, seberapa yakinkah kita bahwa hari kiamat itu ada, dan seberapakah kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Qada berarti ketetapan Allah sejak sebelum alam semesta terbentuk atau terencana. Sementara qadar berarti ketetapan Allah yang berupa takdir, yang artinya setiap muslim harus percaya dengan rencana dan takdir Allah. Untuk terakhir kalinya, seberapa yakinkah kita kepada semua ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita? Jika kita percaya, lalu mengapa kita begitu banyak mengeluh daripada bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Temanku, sahabatku kaum muslimin dan muslimah, terkadang seringkali kita lalai akan hal-hal yang menurut kita kecil, padahal semua yang kita anggap kecil itu adalah perkara yang besar yang menjadi penentu ke arah mana kita akan kembali. Semoga 6 hal ini dapat kita jadikan renungan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan dapat merasakan manisnya iman dalam ibadah dan ketaatan, sehingga dapat menjadikan kita sebagai orang yang pantas untuk dibukakan pintu surga, sehingga kita dapat masuk ke dalamnya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.